Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Nurahuddin di lokakarya berikutnya. Sekarang Bapak Ibu sudah menginjak ke lokakarya ketiga. Sudah muncul di screen layar Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Ampun Iya. Bapak. Pada lokakarya ketiga kali ini yaitu kita akan bersama Bapak Ibu semua. Nanti saya akan membersamai selama 10 menit ke depan untuk membahas tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita mulai pada acara pada kesempatan hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 10 menit ke depan Bapak Ibu, marilah kita fokus, kita mindfulness, kita hadir sepenuhnya di ruangan ini agar ilmu yang nanti akan kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seperti biasanya kesepakatan kelas sebelum kita menginjak ke acara berikutnya, kesepakatan kelas yang kita sepakati seperti biasanya ini, apakah ada tambahan Bapak Ibu? Ada tombol resen, mengelola mic kita, video kita. Cukup Bapak Ibu? Cukup Bapak. Cukup, alhamdulillah. Sepakat nggih? Sepakat dengan kesepakatan kelas kita? Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan kesepakatan kita bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, tujuan pembelajaran saat ini yaitu kita nanti Bapak Ibu guru dapat merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di satuan pendidikan masing-masing. Bapak Ibu, marilah kita mulai dari dalam diri. Menurut Bapak Ibu, apa pentingnya seorang guru merencanakan suatu proses pembelajaran? Mengapa kita harus merencanakan proses pembelajaran? Monggo Bapak Ibu bisa ungkapkan pendapatnya melalui kolom chat atau raise hand yang mau langsung mengungkapkan suara emasnya. Silahkan Bapak Ibu. Ya Bu Heni, silahkan sampaikan. Menurut Bu Heni, Ya, terima pentingnya kasih sekali. merencanakan proses pembelajaran itu seperti apa Bu? Terima kasih Pak. Menurut saya pentingnya seorang guru merencanakan suatu proses pembelajaran. Kita ketika berada di dalam kelas awal, kita memerlukan sebuah perencanaan yang akhirnya nanti akan mengarah ke identifikasi, asesmen diagnostik, kemudian pelaksanaan, sampai ke evaluasi, ada refleksi. Nah, ketika awal guru harus merencanakan itu supaya dalam proses KBM itu akan berjalan dengan maksimal. Ketika sebuah perencanaan itu akan dikerjakan secara berurutan, kemudian saling berhubungan, maka KBM akan berjalan dengan baik, tidak gerusa-gerusu, tidak sekarape sendiri, sehingga apa yang diinginkan guru di dalam pembelajaran itu tercapai. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Bu Heni. Menurut Bu Heni, ini pembelajaran akan maksimal apabila kita merencanakannya dengan baik. Dari mulai mengidentifikasi, asesmen, pelaksanaannya sampai dengan evaluasi. Akhirnya pembelajaran itu akan terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, seperti itu. Barangkali ada yang lain yang sependapat atau mungkin berbeda pendapat dengan Bu Heni. Silahkan bisa disampaikan di kolom chat atau bisa langsung mengungkapkan pendapatnya. Sepakat semua nggih dengan pendapatnya Bu Heni? Sepakat nggih? Sepakat Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu, dari pembelajaran berdiferensiasi ini, coba saya ingin mendengarkan suara Bapak Ibu. Dari gambar yang saya tampilkan ini, apa pelajaran yang dapat Bapak Ibu ambil dari gambar di samping? Itu ada gambar seekor sapi, kuda, ada ayam dan lain-lain. Apa yang dapat Bapak Ibu ambil
dari gambar di samping. Ya, Bu Siwi, silahkan Bu Siwi. Ya Pak, ya jika itu diibaratkan seperti peserta didik di kelas bahwa anak-anak itu memiliki karakter, potensi, bakat, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda seperti Iya. itu Pak. Iya, terima kasih Bu Siwi bahwa menurut Bu Siwi ini menggambarkan peserta didik kita yang beraneka ragam, potensi-potensinya, karakter-karakter yang berbeda. Ada yang berbeda pendapat dengan Bu Siwi atau yang lainnya? Silakan. Atau bisa ditulis di kolom komentar. Iya. Ini ada dari Bu Heni. Banyak hal yang berbeda dalam diri anak, mulai dari potensinya, minatnya, dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Maka dari itu, kita perlu merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lanjut nih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dari pelajaran yang dapat Ibu ambil dari gambar yang tadi, nah sekarang apa yang dapat dilakukan Bapak Ibu untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana strateginya Bapak Ibu untuk berbagi dengan rekan sejawat setelah Bapak Ibu mengenal lebih jauh tentang pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya kita akan berbagi dengan rekan-rekan kita di sekolah nanti. Bagaimana strategi Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu bisa mengungkapkan pendapatnya di kolom Padlet yang saya sematkan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang sudah menuliskan di kolom Padlet. Yang pertama dari Ibu Siwi. Dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi diperlukan adanya suatu diagnosa terhadap siswa mengenai bagaimana profil belajarnya, minat maupun kesiapan belajarnya. Untuk melakukannya, kita bisa digunakan dengan teknik KSE, kompetensi sosial emosional juga. Kemudian ada dari Pak Azizul. Nah, Pak Azizul ini berpendapat bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi harus bisa menemukan potensi yang ada pada setiap siswa supaya tujuan belajar bisa tercapai. Nah, ini. Nah, kemudian ya, ada yang bisa menyampaikan secara langsung, Pak Parman. Silahkan Pak Parman. Bisa dibuka mic-nya, Pak. Iya Pak, terima kasih. Menurut saya sih apa yang saya lakukan untuk merancang pembelajaran diferensiasi itu salah satunya dengan mengidentifikasi Pak, mengidentifikasi kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid dari apa yang dibutuhkan, sama potensi apa yang bisa dikembangkan dan minat apa. Nah, maksudnya ketika kita sudah mengidentifikasi masalah, mengetahui kebutuhan murid dan mengetahui potensi murid, maka kita akan secara mudah memfasilitasi mereka agar mereka itu mencapai dengan tujuan bahagia mereka. Bisa saja Pak. Iya, terima kasih Pak Parman. Lalu Pak Parman dilanjutkan Pak. Bagaimana strategi Bapak untuk nantinya akan berbagi dengan rekan-rekan Bapak di sekolah untuk mengenalkan pembelajaran yang sudah Pak Parman pahami di sekolah itu seperti apa Pak? Monggo Pak Parman. Iya Pak, suaranya putus-putus Pak, bisa diulangi Pak? Iya, strategi Bapak untuk menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi kepada teman sejawat di sekolah Pak. Oh, dengan teman sejawat. Iya. Kalau dengan teman sejawat kemungkinan saya biasanya membentuk komunitas Pak, komunitas yang memang mempunyai tujuan dan manfaat sama, demi pembelajaran juga yang sama, dan semuanya itu juga keberpihakan kepada murid. Kebetulan di tempat kami itu setidaknya ada kegiatan KKG antar, bukan antar sekbin atau antar. Kalau saya kan di situ ada sekbin Pak, sekbin itu sektor binaan. Karena saya wilayahnya luas, maka di dalam sekbin itu ada par atau
kalau istilah itu ada anak cabangnya lagi. Iya. Anak cabang dari ranting yaitu di Cinanas kan ada 3 SD. Iya. Kebetulan saya itu termasuk SD inti. Nah, dari guru-gurunya yang khusus di SD itu ada KKG komunitas di bawah Sekbid. Itu diantaranya supaya memahamkan mereka dengan bersama-sama mempunyai tujuan sama dan juga mempunyai greget yang sama terkait dengan pendidikan, terutama dari pembelajaran diferensiasi, mungkin bisa dari produk atau dari kontennya atau dari prosesnya. Itu Bapak mungkin. Terima kasih Pak Parman. Ini juga sudah ada yang berpendapat di kolom chat dengan cara berbagi sharing dengan teman-teman di KKG. Nah, ini Pak Parman dan Bu Heni ini menghubungkan dengan mengingatkan kepada modul kita sebelumnya, yaitu tentang komunitas praktisi, yaitu strategi Bapak dan Ibu untuk berbagi dengan rekan-rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini dengan menggunakan dengan memanfaatkan komunitas praktisi yang kita bentuk sebelumnya. Lanjut Bapak Ibu, mari kita berefleksi di akhir pertemuan kita. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah pembelajaran hari ini dan apa yang dapat Ibu lakukan setelah pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu juga bisa, tidak harus hari ini, silahkan Bapak Ibu bisa menyematkan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya melalui di Padlet Bapak Ibu. Saya sematkan Padletnya di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi kolom Padlet refleksi pada hari ini. Tidak harus hari ini, silahkan Bapak Ibu refleksikan sendiri perasaannya setelah pembelajaran hari ini dan apa yang didapatkan, yang Bapak Ibu lakukan setelah pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Barangkali ada yang disampaikan lagi. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Loka Karya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.